Bukan mitos, stres emosional terbukti memicu gangguan lambung. Kamu pikir asam lambung cuma karena telat makan? Tidak sesederhana itu. Secara ilmiah, stres emosional memang bisa memicu gangguan lambung. Saat kamu marah, cemas, atau merasa tertekan, bagian otak bernama amigdala mendeteksi ancaman. Tubuh lalu mengaktifkan sistem stres dan melepaskan hormon seperti kortisol. Efeknya, produksi asam lambung bisa meningkat. Gerakan lambung menjadi tidak teratur. Otot katup lambung melemah. Sensitivitas nyeri meningkat. Dalam jangka panjang, stres kronis juga dapat memperparah kondisi seperti gangguan dispepsia fungsional. Artinya, ini bukan cuma pikiran. Ini respon biologis nyata antara otak dan sistem pencernaan. Karena lambung dan otak terhubung melalui sistem saraf, terutama saraf vagus. Setiap emosi yang tidak terselesaikan bisa ikut mempengaruhi kerja organ. Jadi, kalau akhir-akhir ini lambungmu sering kambuh, mungkin yang perlu ditenangkan bukan cuma pola makan, tapi juga sistem sarafmu. Tubuh tidak pernah berbohong, ia hanya memberi sinyal. Meditasi mandiri, melepaskan marah yang tertahan, dan menenangkan lambung. Tarik nafas perlahan dan hembuskan pelan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Pejamkan matamu. Hari ini kita tidak menyalahkan siapapun. Kita hanya mendengarkan tubuh yang selama ini diam. Letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut. Rasakan naik turunnya nafasmu. Tanpa dipaksa, tanpa diatur dulu. Kalau akhir-akhir ini lambungmu sering perih, asam naik, dada terasa panas, mungkin ada emosi yang terlalu lama kamu simpan. Saat kamu menahan marah, bagian otak bernama amigdala menganggap kamu sedang dalam bahaya. Tubuh masuk mode siaga. Hormon stres seperti kortisol dilepaskan. Otot mengencang, nafas memendek, dan lambung memproduksi asam lebih banyak. Tubuhmu tidak jahat, ia hanya berusaha melindungimu. Sekarang, kita beri sinyal bahwa kamu aman. Tarik nafas dalam lewat hidung. Rasakan perut mengembang perlahan. Tahan 2 detik, lalu hempaskan, hembuskan pelan lewat mulut. Bayangkan setiap hembusan nafas seperti air sejuk yang menyentuh dinding lambungmu. Menenangkan, melembutkan, mendinginkan. Sekarang tanya pelan pada dirimu, marah apa yang belum aku izinkan keluar? Tidak perlu dijawab dengan kata-kata, cukup rasakan. Kalau ada bayangan seseorang yang muncul, kalau ada kejadian lama terlintas, biarkan saja. Kamu tidak harus memaafkan sekarang. Kamu hanya perlu mengakui, aku memang terluka. Aku memang marah. Tarik nafas lagi. Dan lepaskan. Bayangkan marah itu seperti asap gelap di perutmu. Setiap hembusan
nafas membuatnya perlahan keluar, sedikit demi sedikit. Tanpa dipaksa, letakkan tanganmu lebih lembut di perut. Katakan dalam hati, aku tidak perlu menelan semuanya. Aku aman untuk merasa. Tubuhku boleh rileks sekarang. Rasakan perutmu mulai menghangat, tapi hangat yang menenangkan, bukan panas yang membakar. Setiap nafas mengirim pesan ke sistem sarafmu bahwa ancaman sudah lewat, bahwa kamu tidak sendirian. Diam sejenak di sini. Tubuhmu sudah bekerja keras untukmu. Sekarang giliran kamu merawatnya. Tarik nafas terakhir yang dalam. Tahan dan lepaskan perlahan. Perlahan gerakan jari-jarimu. Sadari ruangan di sekitarmu. Dan ketika siap, buka mata. Kamu tidak harus menyembuhkan semuanya hari ini. Cukup satu langkah kecil. Tidak lagi memendam sendirian. Dan itu sudah sangat berani.